menjelaskan sistem koordinat dalam astronomi. Mungkin kemarin sudah dijelaskan sedikit oleh teman-teman Alga tentang sekilas sistem koordinat astronomi. Tapi kita mungkin terlintas di benak kita apa sih teori sistem koordinat astronomi itu. Nah, sistem koordinat astronomi itu sistem yang memudahkan kita untuk memetakan suatu benda. Jadinya sistem koordinat astronomi itu sistem koordinat astronomi itu suatu sistem yang memudahkan kita untuk memetakan suatu benda langit. Jadinya misalnya kita mau tahu nih tempat, misalnya ada yang nanya rumah Dimas itu di mana? Rumah Dimas itu di sampingnya Ronin itu ada jalan belok kanan, ada tulisannya Dimas, rumah Dimas. Nah, sama dengan ketika kita mau tahu planet Venus itu ada di mana. Nah, kan kita nggak mungkin bilang sampingnya Merkurius, kan nggak semuanya orang tahu planet Venus di sini, Merkurius di situ. Jadinya kita memerlukan sistem koordinat untuk mengetahui benda-benda langit. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sistem koordinat geografik. Nah, seperti dalam makalah itu sistem koordinat geografik itu yang dijelasin kemarin. Jadinya sistem koordinat geografik itu sistem koordinat yang ada di bumi. Sistem koordinat geografik itu ada dua komponen koordinat. Yang pertama lintang geografik, terus yang kedua itu bujur geografik. Nah, bujur geografik, ada yang masih ingat lintang geografik itu apa? Tidak. Ayo yang garis ke sini apa yang sini? Yang timur ke barat. Lintang. Ya. Terus kalau yang bujur? Dari utara ke selatan. Nah, jadinya garis lintang itu yang ini dari timur ke barat ini, yang membelah bumi menjadi dua belahan utara dan selatan. Titik nolnya itu ada di titik ini, ekuator. Jadinya 0 derajatnya ini ada di titik ekuator. Di titik ekuator, jadinya kalau misalnya ke utara itu positif, ke selatan itu negatif. Jadinya biasanya dimulai dengan 30 derajat, terus 60 derajat, terus paling tinggi itu 90 derajat. Nah, di sini min 30 derajat, min 60 derajat, min 90 derajat. Jadinya kalau misalnya kita mau lintang Kairo itu kan 30 derajat. Jadi kita mau tahu di mana letaknya Kairo. Berarti dia ada di 30 derajat ini. Di sini. Misalnya Ka'bah itu lintangnya kan 21 derajat. Berarti ada di bawahnya Kairo. Di sini 21 derajat, antara 0 derajat ke 30 derajat. Sampai di sini
ada pertanyaan? Paham. Enggak, Bu Guru. Terus abis ini lintang garis bujur yang membelah, garis bujur kan yang membelah bumi menjadi timur dan barat. Dan 0 derajat itu mulai dari Greenwich, dari meridian. Jadinya 0 derajat, kalau misalnya ke timur itu positif, ke barat itu negatif. Jadinya 0 derajat di sini 0 derajat, terus 30 derajat, terus 60 derajat, terus 90 derajat, sampai ke belakang itu 180 derajat. Jadinya paling tertinggi itu 180 derajat. Kalau misalnya lintang itu kan 90 derajat, kalau misalnya bujur 180 derajat. Ini 30 derajat, terus ini 60 derajat, dan seterusnya. Jadinya kan satu lingkaran ini kemarin sudah disebutkan kalau satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, karena satu hari kita 24 jam, jadinya satu derajat itu 4 menit. 15 derajat itu 1 jam. Jadinya kan biasanya kalau Kairo itu di jamnya itu ada GMT plus 2. GMT plus 2 berarti kan bujurnya Kairo itu 30 derajat. Berarti ada di sini. Oh, ini gimana maksudnya? Ada di sekitar sini. Nah, kenapa GMT plus 2? Karena dia kan satu jam itu 15 derajat. Berarti 30 derajat itu 2 jam. Gimana masukinnya? Ditambah 2 jam. Jadinya Kairo itu misalnya di Greenwich itu jam 6, berarti di Kairo itu jam 8. Beda 2 jam. Kalau misalnya tambah ke sini, ini tambah jam. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Selesai dari sistem koordinat geografik, itu di makalah selanjutnya kita beranjak dari bumi ke angkasa. Jadinya itu belum. Salah dulu, Bu. Itu sistem koordinat horizon. Nah, kalau sistem koordinat horizon ini dia berkaitan dengan si pengamat pada bumi. Jadinya berkaitan dengan kita yang si pengamatnya itu. Jadinya horizon itu kan kata lainnya adalah ufuk. Jadinya kita tergantung kita mau dimanapun itu horizonnya. Bebas itu dulu juga nggak apa-apa sini kok. Enak aja dulu. Ya mau apa? Pakai spidol. Pakai pulpen. Pakai tangan. Sini.